Hari ini penyidik Polda Metro Jaya kembali melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Kita bergabung bersama rekan kami, Egy Tapsari, langsung dari Mapolda Metro Jaya. Egy, siapa saja yang dihadirkan penyidik untuk diperiksa terkait dengan kasus kematian Mirna Salihin? Robert, hari ini penyidik dari Ditreskrim Polda Metro Jaya kembali memeriksa suami dari Mirna, yakni Arif Sumarko, dan juga saudara kembar Wayan Mirna, yakni Sandi Salihin. Keduanya tadi datang pukul 3 sore waktu Indonesia Barat dan diperiksa selama 2 jam dan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar keluarga dan juga hubungan pertemanan antara Wayan Mirna dan juga Jessica Wongso yang menjadi tersangka. Namun setelah ditanya selama 2 jam dan diperiksa, keduanya hanya memberikan sedikit komentar kepada awak media dan menyatakan bahwa seluruh pernyataan yang dikeluarkan oleh Jessica Wongso baik itu kepada media maupun kepada pihak-pihak lainnya adalah semuanya bohong. Dan berikut adalah pernyataan dari suami Wayan Mirna. Ya semua yang diomongin itu bohong. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong, semuanya bohong. Ya, ini merupakan kali ke-7 suami dan juga saudara kembar Wayan Mirna diperiksa oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya. Keduanya memang salah satu saksi kunci yang akan mengungkap misteri di balik pembunuhan Wayan Mirna ini, dan keduanya kali ini kembali melengkapi keterangannya. Untuk saudara kembar Wayan Mirna sendiri memang sudah 7 kali diperiksa, begitu juga dengan suami Wayan Mirna yakni Arif Sumarko. Sosok Arif Sumarko ini memang tidak begitu sering tampak di depan publik, namun menurut pernyataan dari ayah Wayan Mirna yakni Darmawan Salihin, Arif Sumarko ini sudah menjalin hubungan dengan anaknya yakni Wayan Mirna selama 10 tahun dan juga melakukan studi di Australia bersama dengan Jessica dan Mirna. Namun Darmawan Salihin menyatakan bahwa Arif Sumarko ini melanjutkan studinya di kota yang berbeda dengan Jessica dan juga Mirna. Apabila Jessica dan Mirna menempuh studi di kota Sydney, namun Arif Sumarko ini menuntut studi di kota Melbourne, Australia. Namun selain keluarga Mirna, polisi juga terus mengumpulkan kesaksian dari sejumlah pihak, baik dari pihak keluarga Wayan Mirna, dari sahabat-sahabat Wayan Mirna, maupun dari pegawai Cafe Olivier tempat pembunuhan Wayan Mirna, dan juga sejumlah saksi untuk terus memperkuat alat bukti. Robert. Hingga saat ini, sudahkah ada petunjuk mengenai motif dari pembunuhan ini? Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal masih menelusuri apa sebenarnya motif di balik pembunuhan Wayan Mirna ini. Memang saat ini masih belum ada titik terang mengenai motif pembunuhan, dan belum ada titik terangnya ini semakin membuat perdebatan mengenai motif menjadi bola liar di kalangan publik sendiri. Namun sekali lagi Kabid Humas dari Polda Metro Jaya menghimbau agar publik tidak beropini selama proses penyidikan, dan sebaiknya publik ini menunggu hingga proses penyidikan selesai ini. Itu juga yang menjadi alasan mengapa penyidik hingga saat ini enggan untuk memberikan atau membeberkan rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti utama yang menjadi dasar penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Dan selain itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya juga mengungkapkan bahwa selama ini penyidikan masih berfokus pada satu tersangka yakni Jessica Kumala Wongso, dan masih terus berlanjut penyidikannya, sehingga kami juga masih terus memantau apakah ada tersangka lain di balik pembunuhan Wayan Mirna. Robert. Baik, terima kasih Egy Tapsari atas informasinya langsung dari Mapolda Metro Jaya. Kembaran Mirna Sandy juga diperiksa polisi kemarin. Polisi mencari tahu sejauh mana hubungan kekerabatan Mirna dan juga hubungan Mirna semasa hidup bersama teman-temannya. Ya, ditanya mengenai Mirna, tanyain mengenai Jessica, seperti itu aja. Misalnya misalnya apa? Lo kan sekolahnya bareng dia orang kan. Sandy juga bertiga, mereka bertiga? Iya. Cuma beda jurusan Om? Beda lain jurusan, betul. Sementara itu, meski sudah 3 hari pasca penangkapan, pihak keluarga yang diwakili kuasa hukum Jessica belum berencana untuk melakukan langkah hukum pra-peradilan. Kuasa hukum Jessica yakin dengan fakta yang nanti akan terungkap di pengadilan.
Kita sebagai kuasa hukum minta supaya dibuka. Tapi penyidik berpendapat bahwa itu baru bisa dibuka nanti pada saat pengadilan. Saat ini kedua keluarga, yakni keluarga almarhum Mirna dan keluarga tersangka Jessica, sama-sama menunggu proses jalannya penyidikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian juga hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait kelanjutan penyidikan kasus ini. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Deborah Setiawan, Muhardi, Metro TV. Komisi Nasional Perempuan menyayangkan dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Komisi 3 DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu terhadap salah seorang staf ahlinya Dita Aditya. Komnas Perempuan mendukung pemberian hukuman berat terhadap Masinton jika terbukti bersalah. Sebagai anggota Wakil Rakyat, menurut Komisioner Komnas Perempuan Nina Nurmila, seharusnya Masinton menjadi contoh bagi masyarakat yang diwakili, bukan melakukan tindak kekerasan, apalagi kepada kaum perempuan. Nina menegaskan Komnas Perempuan akan memberi perlindungan kepada Dita selaku korban. Dukungan Komnas Perempuan itu berupa rujukan dan nantinya diberikan surat dukungan agar kasus dugaan penganiayaan oleh politikus PDI Perjuangan itu diusut sampai tuntas. Dalam waktu 3 hari paling lambat hari Kamis, Komnas Perempuan akan memberikan surat tersebut ke Barreskrim Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan. Komnas Perempuan juga menyayangkan adanya tudingan dari pihak tertentu yang menyudutkan Dita dalam keadaan mabuk saat tertimpa kekerasan tersebut. Komnas Perempuan itu adalah komisi anti kekerasan terhadap perempuan. Tentu saja kita sangat mengutuk terjadinya kekerasan terhadap perempuan, sehingga kemudian keadilan harus ditegakkan, pelaku harus dihukum jika memang terbukti melakukan kekerasan tersebut, dan korban harus diayomi dengan dilindungi dan dipenuhi hak-hak pemulihannya. Tapi jika ini terbukti memang Masinton pelakunya, maka ini harus menjadi penyelesaian yang tuntas, karena ini anggota DPR itu adalah public figure yang dipilih oleh rakyat, yang idealnya harus menjadi contoh bagi masyarakat, sehingga kemudian hukumannya juga mungkin bisa lebih tinggi daripada pelaku biasa. Sehari setelah melaporkan kasus dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, Dita Aditya Ismawati juga mendatangi kantor Komnas Perempuan dan kantor Lembaga Bantuan Hukum APIK untuk meminta bantuan dan perlindungan hukum. Tiba di kantor Lembaga Bantuan Hukum APIK di Kramat Jati, Jakarta Timur, Dita langsung masuk dan menemui Koordinator LBH APIK, Nur Syahbani. Usai menggelar pertemuan, Nur Syahbani menjelaskan bahwa Dita tidak dalam kondisi mabuk saat peristiwa pemukulan itu terjadi. Dita dalam kondisi sadar hingga langsung melapor ke polisi dan melakukan visum di rumah sakit. Nur Syahbani juga menyatakan Masinton Pasaribu sempat datang ke rumah sakit menjenguk Dita setelah beberapa kali dihubungi orang tua Dita untuk meminta pertanggungjawaban. Meski datang menjenguk, Nur Syahbani menuturkan tidak ada permintaan maaf dari Masinton kepada Dita. Anggota Komisi 3 DPR tersebut hanya berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap Dita untuk yang ketiga kalinya. Ibunya menelpon, kamu harus bertanggung jawab terhadap anak saya. Dan gitu, lalu memang dia transfer uang. Padahal mula-mula dia bilang, dia punya uang, ngapain minta saya, tapi dia datang, mentransfer uang, datang, tapi enggak minta maaf, tapi janji untuk tidak mengulangi yang ketiga kali, dan itu ada rekaman. Setelah mendatangi kantor LBH APIK, Dita juga mengadu ke Komisi Nasional Perempuan. Dita melaporkan dugaan kasus kekerasan dan penganiayaan yang menimpanya. Tim Liputan Metro TV. Staf ahli Masinton Pasaribu Dita Aditya akan melaporkan kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Masinton Pasaribu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan MKD. Putri Lukman memantau langsung dari DPR. Putri, apakah Dita jadi melaporkan Masinton ke Mahkamah Kehormatan Dewan? Zilvia, staf ahli dari Masinton Pasaribu, Dita Aditya menjadi korban penganiayaan yang juga dilakukan oleh anggota fraksi PDIP Masinton Pasaribu dijadwalkan akan tiba di MKD DPR RI pada pukul 2 siang untuk menyampaikan informasi laporan dugaan penganiayaan yang terjadi pada dirinya pada tanggal 21 Januari 2016. Dita Aditya dijadwalkan akan tiba di MKD DPR RI ini didampingi oleh perwakilan LBH APIK dengan membawa bukti-bukti atau berkas
berkas yang memperkuat laporannya kepada MKD. Memang hingga saat ini Zilvia, MKD belum melakukan penyelidikan maupun mengusut kasus dari penganiayaan diduga dilakukan oleh Masinton Pasaribu. Namun hingga saat ini laporan sudah disampaikan Dita Aditya kepada Bareskrim Mabes Polri dan MKD menunggu apakah Dita Aditya akan jadi melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Masinton Pasaribu yang bisa jadi akan memperkuat dugaan adanya penganiayaan yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2016. Zilvia. Lalu Putri, bagaimana respon atau tanggapan MKD terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Masinton? Ya, Zilvia, mengenai laporan yang diduga dilakukan oleh Masinton Pasaribu saat ini, MKD masih memantau dari pihak ranah hukum yang sudah sampai di Bareskrim Mabes Polri. Namun memang dari pihak MKD memastikan meski kasus dugaan penganiayaan ini sudah menarik perhatian publik, tidak serta-merta dapat langsung diusut oleh MKD, lantaran kasus ini dinilai masih bagian atau masuk dalam bidang personal antara anggota atau staf ahli dengan anggota DPR RI yang dapat diselesaikan secara pribadi ataupun personal.